Des. Bu. Bu. Pak. Dek yang di belakang itu, kedengeran? Bapak sana yang di rumah kedengeran, Pak? Masih semangat ya? Alhamdulillah tadi kepala desa kita, alhamdulillah ngerti daripada agama. Ya. Ilmu daripada untuk memerintah suatu desa digabungkan dengan ilmu agama itu jadi cantik, jadi indah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang di belakang itu, bapak-bapak yang pakai motor, Pak, di belakang sana, belum jawab salamnya, Pak. Kurang kompak sama ibu-ibunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil aziz. المعتزي بعلوه العزيز وكل عزيز يعتزون بعزتك فهو العزيز إن القرآن لكتاب العزيز وإن الله لقوي العزيز ويعصرك الله نصرا عزيزا والصلوات على رسول الله محمد بن عبد الله في الأرض وفي السماء اسمه أحمد الذي ذكي النسب الهاشم المطالبي أما بعد. Yang saya hormati daripada Kepala Desa Bapak Imam Suroyo serta DKM Masjid Bapak Sutar, serta Ketua Panitia, serta hadirin wal hadirun wal hadirat. Semoga digampangkan segala urusannya, amin. 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 Dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya serta barokahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan, nikmat mata untuk melihat, nikmat kaki untuk berjalan. Kalau sudah dikasih nikmat, Bu, Pak, nih remaja-remaja, kalau sudah dikasih nikmat harus Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur, Pak? Bu, Allah sudah berjanji, Pak. Bu, Allah sudah berjanji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Mana yang santri di sini? Yang santri acung tangan. Yang santri? Gak ada. Santriwati? Hah? Santri, lam di sini lam apa? Lam apa di sini? Lam taukid. Lain syakartum la azidannakum. Nun di sini nun apa? Nun taukid. Ya. Jadi benar-benar akan ditambah nikmat kita kalau kita mensyukuri. Kita punya mobil, Pak, mobil Avanza. Bu, mobil Avanza, kita syukuri berupa mobil Avanza. Insya Allah mobilnya bakal jadi mobil Pajero. Ya, Pak, kita punya istri, Pak. Kita syukuri kita punya istri. Istri merupakan nikmat dari Allah. Kita syukuri atas kenikmatan Allah berupa istri. Istrinya jadi
Jadi 2, Bu. Allah. Bu. Bu. Bapaknya pengen poligami, boleh nggak, Bu? Jaminannya surga, Bu. Surga. Poligami jaminannya surga, Bu. Ikhlas, ridho. Suaminya poligami jaminannya amin. Pak, pengen poligami, Pak. Harus adil. Yang di Jawa punya mobil, yang di Sumatera punya yang di Jawa punya rumah tingkat, yang di Sumatera punya rumah. Bisa nggak, Pak? Katanya mau, Pak. Harus adil. Alhamdulillah. Yang kedua, salat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kita jalan yang buruk, mana yang jalan yang baik. Jalan menuju neraka, mana jalan yang menuju surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammad. Sallu alaihi, bersolawat, Bu. Solawat. Ma'asyiral hadirin wal hadirun wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini, di era ini, banyak orang yang memberikan contoh. Banyak orang yang memberikan contoh, tapi sulit jadi contoh, betul? Bu, Pak, saya sendiri ngomong seperti ini belum bisa membuktikan saya omongan. Karena sulit jadi contoh. Orang jadi contoh itu, apa-apa yang dia omongkan, pasti dilakukan. Maka dia jadi contoh. Di zaman sekarang banyak orang yang memberi contoh, tapi sulit jadi contoh. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian apa? Utusan min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu golongan manusia. Ayam nyontoh ayam. Kambing nyontoh, manusia nyontoh. Jadi masuk akal di sini, Ibu. Paham? Oleh karena itu Nabi manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Kalau Nabi dari golongan malaikat budek gua sama duit. Budek. Malaikat jika istri nggak open, Bu. Malaikat nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Oleh karena itu Rasulullah dari jenis manusia. Sungguh pun manusia, Rasulullah SAW itu berbeda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi berbeda. Contoh, Bu. Pak, contoh. Bapak Ibu keringetan enggak, Bu? Kita semua keringetan enggak, Bu? Coba cium keringetnya, Bu. Rasulullah, Nabi Muhammad juga keringetan. Tapi keringetnya Nabi harum wanginya seperti
kasturi. Jangan dicium keringetnya, Bu. Naudzubillah summa naudzubillah. Contoh lagi. Kita ngeludah apa nggak ngeludah, Bu? Ludah. Rasulullah ngeludah. Tapi ludahnya Rasulullah jadi obat. Ludah kita, Bu. Pak, bacin kata bapak-bapak. Bacin. Jadi yang pertama, Rasulullah itu manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW itu pribadinya multidimensi, Pak. Bu, multidimensi. Bib, saya guru, Bib. Rasulullah ngajar. Innama bu'istu mu'aliman. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajar umat Islam. Bib, saya jenderal, Bib. Rasulullah memimpin di medan tempur. Bib, saya kepala desa, Bib. Rasulullah juga presiden bahkan. Tujuannya apa? Tujuan dakwanya apa? Tujuan dakwanya itu kebenaran, bukan menang-menangan zaman sekarang, Bu. Pak, tujuan kita menang-menang, bukan kebenaran. Betul. Tujuan Rasulullah kebenaran, bukan menang-menangan. Rasulullah merangkul bukan Rasulullah mengajak bukan mengejek. Prinsip dakwanya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan engkau takut-takuti. Yassiru wala tu'asiru, permudahkan urusan orang, jangan engkau Jadi Pak Kepala Desa, kira-kira kalau Bapak Ibu pengen ngurus sesuatu di desa itu dipersulit apa dipermudah, Pak? Tergantung masalahnya. Jadi itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirun wal hadirat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Bukan cuma hanya di lisan, tapi dari hakikat kita, hati kita. Sehingga kita bukan cuma seremonial, bukan cuma di lisan, bukan cuma kata-kata, tapi dari hati kita, dari hati kita. Kalau sudah hati yang berkata, mulut tidak bisa bohong. Tapi kalau mulut yang berkata, hati bisa bohong. Ma'asyiral hadirin wal hadirun wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memperingati daripada Maulidur Rasul ini, kita dituntut untuk mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang susah untuk mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mewariskan, yaitu ulamatu warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi daripada ilmunya Nabi. Kita sholat itu berkat ulama. Karena ilmunya Rasulullah SAW turun kepada ulama-ulama kita. Makanya ulama itu warasatul anbiya. Ulama pewarisnya Nabi. Ma'asyiral hadirin wal hadirin balakul ta'ala. Saya akan mengasihkan 3 contoh yang harus kita contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah diterangkan daripada ulama-ulama kita, yang sudah dibeberkan daripada ulama-ulama kita. Yaitu saya hanya 3 contoh yang saya sampaikan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu terbiasa susah, Pak. Betul. Terbiasa susah. Dari lahirnya tidak didampingi seorang ayah. Jadi Nabi Muhammad SAW umur 9 tahun sudah berdagang, Pak. Bu, sudah lintas negara ke Syam. Beliau berdagang untuk menghidupi daripada dirinya sendiri. Jadi
dalam tanda kutip Nabi Muhammad SAW terbiasa susah. Susah ketemu susah. Jadi saya masih tolib. Mazilul toliban. Sampai kapanpun saya masih santri. Alhamdulillah saya juga masih santri, Bu. Saya santri. Saya biasa makan tempe. Saya main ke rumah ibu. Dikasih ayam goreng. Nambah. Saya santri. Saya biasa tidur di tikar, Bu. Tikar masjid. Tikar kamar pondok pesantren. Dikasih hotel. Pules. Karena terbiasa susah. Jadi yang pertama itu, Bu, jangan khawatir kalau kita nggak punya duit, susah. Jangan khawatir. Karena memang tabiat kita hidup di dunia ini, la rohata fi dunya. Tidak ada tempat istirahat di dunia ini. Jadi wajar kalau kita sumpek karena tempatnya di dunia. Kita semua itu perantara. Artinya kalau perantara pasti kembali ke rahmatullah. Logikanya kalau orang perantara itu kalau pulang ke rumah senang apa senang, Bu? Senang apa senang, Pak? Jadi pengen pulang sekarang, Pak? Bu, pengen pulang sekarang? Harus punya bekal dulu. Kita pengen pulang ke Jawa, pulang kampung. Kalau nggak punya duit, nggak bisa pulang. Jadi harus cari bekal. Jadi yang pertama itu susah terbiasa. Yang kedua, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik akhlaknya itu Rasulullah. Sungguh pun Rasulullah seperti itu sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Tapi Rasulullah tetap ibadah sampai kakinya bengkak, Pak. Kakinya bengkak. Saya tahu, Bu, di sini banyak yang kakinya bengkak, Bu. Ya, Pak. Tapi apakah kakinya bengkak itu karena sebab ibadah? Bu, kakinya bengkak karena sebab ibadah, Bu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang kedua aspek ibadah, yang ketiga apa? Modal perjuangannya Rasulullah itu akhlak, memperbaharui akhlak dengan akhlak. Suami dengan istri istri dengan suami caranya bagaimana, Bu? Sudah tahu akhlaknya, berakhlak dengan suami sudah tahu. Terkadang saya menjumpai itu, Bu, di zaman sekarang ini. Ibu-ibu kalau keluar rumah itu Masya Allah dandannya menor. Masya Allah. Pakai lipstick. Pakai apa ini namanya? Skincare ya. Ya. Pakai bulu mata yang panjangnya itu 1 meter itu. Tapi na'udzubillah. Cuma na'udzubillah pas pulang ke rumah pakai koyo. Istrinya pulang dari kerja lihat suaminya pulang dari kerja lihat istri sudah pakai koyo. Jadi adabnya seorang istri sama suami ada akhlaknya. Seorang suami sama istri ada akhlaknya. Sebetulnya semua pekerjaan rumah itu yang harus dipegang itu oleh suami. Ngepel, nyuci itu suami, bukan tapi tenang, Pak, saya bela, Pak. Istri tugasnya satu, Bu. Apa? Tugasnya satu apa? Manut lan miturut sama suami suruh ngepel harus mau, suami suruh nyuci harus mau, suami suruh nyetrika harus mau. Itu akhlak daripada begini Rasulullah SAW yang sudah tersampaikan oleh ulama-ulama kita. Jadi yang pertama apa tadi yang kita harus contoh? Yang pertama apa tadi?
terbiasa susah. Jangan takut, jangan gentar. Yang kedua apa? Aspek ibadah. Jadi besok-besok kalau misalkan ada azan berkumandang Allahu Akbar, subuh berkumandang. Kira-kira itu masjid rame apa sepi? Rame apa sepi? Jadi kira-kira besok siap apa tidak ramekan masjid? Insya Allahnya orang Jawa ini bu, insya Allahnya orang Sumatera, orang Indonesia ini beda sama insya Allahnya orang Arab bu. Siap apa tidak? Siap apa tidak bu? Besok-besok ramaikan masjid berjamaah. Kadang kita miris bu kalau lihat masjid-masjid sekarang itu bu. Satu soft, dua soft, paling banyak dua soft kira-kira. Betul? Betul? Jadi besok siap ya? Siap berjamaah? Berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amin. 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 Amin ya robbal. Jadi siap besok. Kalau besok nggak berjamaah, awas. Ada CCTV di sini bu. Jadi yang kedua aspek ibadah, yang ketiga akhlak. Masyurul hadirin wal hadirun dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Al-Imam Syarwani mengatakan dalam kitabnya Al-Hawashi, beliau mengatakan inna min fadilatil layali lailah fiha wulida Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham bu? Bu? Paham? Artinya paham? Sebabnya apa nggak paham bu? Nggak belajar ilmu agama. Oke, kita biarkan ibu-ibu nggak paham. Tapi anak jangan sampai nggak paham bu. Anak harus kita belajarin, kita pondokin daripada pondok pesantren. Kalau tidak ada pondok pesantren, ada TPQ, ada ustadz yang di rumah di desa itu. Jadi jangan sampai anak ngikutin kita bu. Kita punya anak, kita pondokin anak kita agar tahu ilmu agama. Ini bahasa Arab bu. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu kita ngucap saja likuli harf ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Misalkan anna wa anti fillah. Ana alif, nun, alif. Berapa huruf? 3 huruf. 3 pahala buat kita. Jadi untung apa enggak untung bu kita belajar bahasa Arab? Untung apa enggak untung bu? Pak, untung apa enggak untung pak? Untung, alhamdulillah. Mulai sekarang kita kalau kita punya anak daripada anak-anak kita pondokin agar mereka tahu ilmu agama. Jadi Imam Syarwani mengatakan dalam kitabnya Hawashi, termasuk daripada malam-malam yang mulia itu adalah malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menguatkan daripada Al-Imam Asy-Syanqiti mengatakan dalam kitabnya Madarijus Su'ud, beliau mengatakan man qasada maudi'an alladhi yuqra'u fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Gak paham lagi. Man qasada, barang siapa orang yang kalau bahasa desa apa ini? OTW, on the way. Alladzi yuqra'u fihi maulidur rasul, di mana dia itu menuju ke tempat di mana sebutkan nama-nama Nabi Muhammad, disebutkan daripada historinya Nabi Muhammad, disebutkan daripada manakibnya Nabi Muhammad, disebutkan daripada sejarahnya Nabi Muhammad, faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka orang tersebut telah menuju ke taman-taman surganya Allah. Tapi saking aja kita matanya mata nila, ikan nila tahu Pak?
ikan nila matanya. Jadi nggak kelihatan. Kenapa kok bisa seperti itu? Limadza? Li'anna maqasad dzalik illa limahabbatir rasul. Karena orang itu menuju ke tempat di mana sebutkan nama Nabi Muhammad, disebutkan manaqibnya Nabi Muhammad, disebutkan historinya sejarah Nabi Muhammad, kecuali karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira yang hadir di sini cinta apa enggak cinta kepada Nabi Muhammad? Rindu apa enggak rindu kepada Nabi Muhammad? Sayang apa enggak sayang kepada Nabi Muhammad? Buktinya apa? Memperingati. Maka bohong kalau misalkan orang itu mengatakan Maulid Nabi itu haram. Maulid Nabi itu bid'ah. Oke, bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, bukan dolalah. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau adalah guru kita bersama, gurunya dari Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun di Jawa Timur. Beliau pernah mengatakan, kenapa kita harus memperingati daripada Nabi Muhammad SAW, maulidnya Nabi Muhammad SAW? Karena bulan Rabiul Awal itu bulan yang istimewa, Bu. Bahkan keistimewaannya itu mengungguli daripada kedua hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Kok bisa? Ada yang tahu? Kenapa bisa? Kenapa bulan Rabiul Awal ini lebih istimewa daripada kedua hari raya? Kenapa, Bu? Pak? Kenapa? Karena dua hari raya ini mulia karena lahirnya Nabi Muhammad. Dua hari raya ini mulia karena lahirnya Nabi Muhammad. Kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya dua hari raya. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirun wal hadirat dimulakan subhanahu wa ta'ala. Udah jam berapa, Bu? Lanjut. Ada Bibu Umar. Insyaallah Bibu Umar juga akan menyampaikan ceramah. Bu. Ini safari dakwah kita yang terakhir, Bu. Safari dakwahnya kita yang terakhir. Kita sebelumnya itu ke Lubuk Linggau dulu, Bu. Di Lubuk Linggau itu di PCNUS itu di kampus STAIS, ya Bib ya. STAIS. Kita di situ diundang juga. Terus di daerah Miswari itu di SP2 ya. Kita juga hadir itu diundang juga. Terus di Riau ada 4 lokasi, salah satu di sini. Jadi kira-kira capek nggak capek, Bu? Capek apa nggak capek? Capek, Bu. Apalagi saya masih muda, Bu. Saya masih umur 24 tahun, Bu. Jadi masih muda. Aslinya masih seneng main-main. Tapi main-main yang syar'i. Tapi saya gunakan waktu ini untuk berjuang di dalam agamanya Allah. Ibu yang hadir juga di sini capek. Tapi kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, kita bandingkan kepada para sahabat Nabi, itu tidak ada bandingannya. Kita datang disambut, dicium bolak-balik, Masya Allah. Pada dalam hati, ya Allah gak pantas ya Allah. Kita gak pantas dicium seperti itu. Harusnya kita yang nyium. Karena mereka-mereka yang nyium lebih tua dari Al-Fakir. Kita gak pantas. Ibu-ibu yang hadir di sini tinggal duduk, dengarkan ceramah, gak bayar, wala apa, dapat makanan, snack, tinggal dengerin. Capek memang, tapi kalau kita telusuri sejarah Nabi Muhammad, tidak bisa kita bandingkan. Jadi itu gunanya sejarah, gunanya memperingati Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW.
Masyaallah hadirin wal hadirun dimalakan subhanahu wa ta'ala wal hadirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk orang-orang yang mana kita langsung disuguhkan air daripada telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.